Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu dosen dan guru pamong, pada hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai atau berdiskusi dengan salah satu teman saya merupakan praktisi pendidikan yang tentunya pengalamannya luar biasa sekali karena beliau sudah menjadi guru sudah bertahun-tahun nggih. Tanpa berlama-lama lagi, monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. dosen dan Bapak Ibu Pamong yang kami hormati dan Ibu Dwi Mardianti khususnya. Perkenalkan, nama saya Dan Noren. Saya bekerja di salah satu instansi pendidikan yang dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pendidikan terakhir saya S2 Pendidikan Islam. Mungkin cukup dari saya untuk perkenalan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dan. Pak Dan, nyuwun sewu mengganggu waktunya nggih. Ini kita langsung saja biar tidak berlama-lama nggih. Pak Dan, jenengan kan menjadi guru sudah bertahun-tahun nggih, tentunya sudah banyak makan asam garam dalam dunia pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu mengenai pengalaman panjenengan di dunia pendidikan khususnya dalam mengajar di kelas. Jenengan pastinya kan ketika berada di kelas pasti pernah menemui peserta didik yang memiliki motivasi yang rendah atau minat belajar yang rendah. Menurut Pak Dan, itu disebabkan karena apa nggih, Pak? Kalau mengenai motivasi anak itu sebenarnya ada dua komponen dasar untuk yang mempengaruhi dari motivasi siswa. Kalau dari saya itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Okay. Yang faktor internal itu berada di dalam diri si anak, baik itu tentang situasi kondisi si anak atau dan lain sebagainya. Atau yang faktor yang kedua itu faktor ekstern yang ada dari luar, baik pendidikan keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Itu sebagai dasar yang mempengaruhi dari motivasi siswa, karena ini saling berkaitan antara faktor eksternal dan faktor internal. Itu Bu. Nggih, matur nuwun Pak. Berarti faktor internal dan eksternal nggih. Terus untuk selanjutnya Pak, tentang pembelajaran di kelas lagi itu kan sering juga kita menemui kalau pembelajaran anak-anak itu masih mengalami kesulitan dalam memahami soal, memahami materi, apalagi dalam efek setelah pandemi ini Bapak. Jadi anak-anak kan kemarin belajar di rumah, menggunakan gadget gitu. Nah, dampaknya kan salah satunya adalah anak-anak mengalami kesulitan inilah. Selain itu karena apa lagi Pak? Anak-anak mengalami kesulitan dalam pemahaman materi atau soal. Kalau untuk kesulitan dalam memahami soal itu sebenarnya yang pertama mungkin dari faktor literasinya, karena faktor literasi ini penting bagi anak-anak karena berkenaan dengan pemahaman soal, pemahaman kalimat dan sebagainya. Jadi anak-anak itu memang penting diajarkan untuk literasi. Kalau dampak dari pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah era pandemi kemarin mempengaruhi literasi anak, ya seharusnya kita saat ini harusnya juga membangkitkan lagi atau memotivasi anak lagi untuk menggiatkan literasi. Kalau literasinya baik, insya Allah nanti pemahaman soal ataupun yang berkenaan dengan latihan, tes dan lain sebagainya atau materi sekalipun nanti insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Mungkin itu salah satunya dari literasi. Adapun dari dampak atau faktor-faktor lain yang kemudian mengalami kesulitan dalam memahami soal itu nanti kembali lagi pada faktor yang tadi saya sampaikan bahwa ada faktor intern atau faktor eksternal. Baik dari hubungan siswa ke guru, media pembelajaran
atau hal-hal yang berkenaan dengan penyampaian pembelajaran sehingga tidak menghasilkan pemahaman. Oh, Begitu, nggih, seperti itu. Berarti saling berkaitan nggih Bapak, tidak bisa hanya salah satu faktor saja nggih. Tidak bisa salah. Iya. Terus selanjutnya Bapak, ketika pembelajaran itu kan kita agar pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik, menghasilkan hasil yang maksimal, itu kan kita juga perlu kerjasama dengan pihak luar, pihak orang tua gitu. Cuman kendalanya terutama kalau di SD saya itu adalah kadang terjadi miskomunikasi antara informasi yang disampaikan sekolah dengan yang tersampaikan ke wali murid gitu. Terus kurangnya partisipasi terhadap kegiatan yang kita laksanakan seperti itu. Nah, menurut Pak Zan, kejadian yang seperti di SD saya ini penyebabnya itu kira-kira apa, Pak? Kalau ada miskomunikasi antara wali murid dan sekolah, itu harusnya bisa dijembatani dengan komunikasi. Kalau kita lihat sebenarnya komponen untuk menghasilkan program atau tujuan pembelajaran yang baik itu komponen-komponennya juga harus saling support. Tidak bisa kemudian sekolah berdiri sendiri tanpa dukungan dari orang tua juga nggak bisa. Apalagi sebaliknya, kalau dari orang tua kemudian membuat program sendiri tanpa mengabaikan sekolah, itu juga nggak bisa, karena saling keterkaitan berkenaan dengan pendidikan anak. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada miskomunikasi, itu yang pertama sebabnya mungkin karena tidak ada rasa di antara orang tua dan sekolah. Kalau memang nggak ada rasa antara sekolah dan orang tua, maka dari itu sekolah seharusnya itu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Begitupun sebaliknya, orang tua juga melakukan komunikasi yang baik kepada warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah, itu juga harus memiliki hubungan yang baik agar terjalin relasi yang baik antara kedua komponen ini. Karena hasil akhirnya kita akan mendapati tujuannya yaitu untuk anak. Nah, ini faktor yang kemudian menimbulkan miskomunikasi sebenarnya banyak. Karena 1-2 orang itu kan punya kesibukan masing-masing. Dan orang tua dari siswa-siswa itu kan berbagai jenis golongan. Ada yang super sibuk, ada yang punya pekerjaan yang bahkan sampai lembur sampai malam sehingga tidak bisa mendampingi anak. Kemudian tidak sempat untuk melihat grup-grup paguyuban dari wali murid, sehingga informasi-informasi penting dari sekolahan itu tidak tersampaikan dengan baik. Makanya terjadi itu. Oleh karena itu sebaiknya memang terjalin komunikasi yang baik antara dari komunitas wali murid dengan sekolah. Walaupun nanti pihak sekolah itu sudah memberikan informasi, tapi dari salah satu wali murid belum memiliki pengetahuan informasi itu dengan secara sempurna, nanti orang tua murid yang lain bisa menyampaikan berkenaan dengan informasi dari sekolah. Itu nanti lebih baik komunikasinya. Terima kasih. Apakah pertemuan dengan wali murid masih perlu diadakan atau diperbanyak gitu Pak untuk dalam rangka menjalin komunikasi itu? Kalau pertemuan itu hubungannya bukan banyak bertemu atau tidak. Zaman sekarang kan sudah banyak alat-alat komunikasi, baik secara gadget atau lain sebagainya lah. Kita menggunakan gadget, sosial media dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan untuk komunikasi. Tapi yang paling penting kalau membahas masalah rasa itu, yang pertama yang jelas harus ada pertemuan langsung dulu. Bukan berarti kemudian kita menggunakan sosial media atau alat-alat penghubung yang lain sebagai komunikasi antara sekolah dan wali murid. Tapi paling tidak dalam tempo misalnya satu semester itu bertemu 1 kali atau beberapa kali atau 2 kali lah. Itu
untuk membangun rasa antara wali murid atau orang tua dengan pihak sekolah. Kemudian untuk yang kemarin kan masih hangat-hangatnya kita telah melaksanakan AKM di kelas 5 nggih Pak. Di situ kan terdapat banyak soal literasi, numerasi dan soal yang hot nggih. Jadi namun kondisi di sekolah saya, kita setelah mengevaluasi itu ternyata anak-anak itu masih sulit memahami soal-soal yang berbasis HOTS tadi. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Dan mengajar gitu, kira-kira penyebabnya karena apa nggih? Kalau mengenai AKM yang ada kemarin itu, kita lihat bahwa AKM itu kan bagi anak-anak hal yang baru. Mungkin kalau jenis tes-tes biasa itu mungkin anak-anak sebenarnya sudah bisa kalau hanya seperti tes-tes biasa. Kalau AKM ini itu sifatnya lebih kompleks dan lebih menguras pemikiran anak. Oleh karena itu paling tidak ada persiapan yang cukup baik dari pihak guru agar menghasilkan penilaian yang baik dari AKM itu. Jadi kalau kemarin kita rasakan bahwa AKM menggunakan AKM ini, kita cuma bisa membayangkan meraba bagaimana pelaksanaan yang baik. Tapi kita tidak punya acuan pasti untuk pelaksanaan yang paling baik seperti apa. Karena kita menyesuaikan kondisi situasi yang ada di sekolah masing-masing, dan itu pasti berbeda. Oleh karena itu dari pihak sekolah, terus kemudian pengajar dan peserta didik harusnya sudah memiliki persiapan yang cukup untuk melaksanakan AKM ini. Apalagi hubungannya dengan soal-soal yang membutuhkan pemikiran dari peserta didik. Itu perlu pembiasaan. Oh, berarti begitu, dari yang disampaikan Pak Dan tadi bisa saya simpulkan bahwa untuk agar anak bisa memahami soal-soal yang menuntut untuk berpikir kritis adalah dengan cara persiapan yang lebih nggih, antara pihak sekolah, pihak gurunya pun juga harus punya kompetensi dalam bidang itu. Terus kemudian anaknya sendiri juga harus diberi latihan-latihan sehingga mereka nanti ketika pelaksanaannya akan lebih siap lagi, seperti itu nggih Pak? Ada pembiasaannya. Iya, ada pembiasaan seperti itu. Jadi anak-anak kalau sudah terbiasa kan nanti jadi sudah tidak asing lagi mengerjakannya, mungkin lebih enjoy seperti itu nggih Pak. Kemudian untuk pembelajaran Bapak di dalam kelas gitu, sering sekali kita jumpai bahwa Bapak Ibu guru itu masih menggunakan cara yang konvensional, masih menggunakan satu sumber belajar, sehingga kurangnya pemanfaatan model-model belajar sesuai karakter, jadi masih kayak cuman ceramah saja, padahal kan anaknya ada yang tipenya tidak bisa hanya pembelajaran dengan ceramah saja gitu, jadi belum sesuai karakteristik anak gitu. Nah, menurut Pak Adan itu karena apa nggih Pak? Kalau mengenai pembelajaran yang kurang kreatif atau inovatif ini, sebenarnya yang kita soroti adalah fasilitator atau kita sebut pengajar. Ini hubungannya dengan pengolahan metode pembelajaran, termasuk diantaranya penggunaan media pembelajaran. Nah, ini faktornya banyak. Ada yang dari pihak fasilitator atau pendidik itu tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan tentang metode atau model pembelajaran yang baru. Jadi alangkah baiknya kalau dari pendidik ini harusnya punya ruang untuk belajar lagi tentang model pembelajaran yang kekinian. Artinya bisa menyesuaikan dengan karakteristik anak. Itu salah satu penyebabnya. Sebab yang lain mungkin karena keterbatasan dari kemampuan pengajar itu sendiri atau fasilitator. Kan kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman guru yang
sudah usia lanjut, kemampuan teknologinya kurang. Kalau diminta untuk mengikuti seminar dan lain sebagainya itu agak kesulitan, apalagi berkenaan dengan teknologi. Nah, oleh karena itu ini perlu jampingan betul. Maka disinilah peran kepala sekolah sebagai pemimpin instansi untuk mengawasi, untuk mengevaluasi serta mendampingi guru-guru yang kemudian membutuhkan bantuan seperti ini. Dan itu mungkin bisa dilaksanakan dengan baik kalau kerjasama antara warga sekolah juga baik. Oleh karena itu teman-teman yang lain yang kemudian masih muda yang punya kemampuan yang lebih dibanding teman-teman yang kemampuannya standar atau bahkan dikategorikan seperti kemampuan tempo dulu, tidak ada perkembangan, monoton dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dirangkul. Jadi yang lain yang bisa mengajari secara antar teman lah. Biasanya kalau kita kan pembelajaran antar teman gitu ya. Teman sejawat. Ada In-house training metode ya, seperti itu ya. Iya betul. Ya. In-house trainingnya. Jadi teman sejawat itu bisa mendampingi, bisa nanti kekurangannya apa bisa mengkoreksi. Jadi nanti saling memberikan pengetahuan. Itu. Oh, nggih. Berarti penerapan model pembelajaran yang masih kurang di dalam kelas yang bisa sesuai karakteristik anak dan juga penerapan pembelajaran yang berbasis etik juga masih kurang itu menurut Pak Adzan karena satu defisit kompetensi dari gurunya sendiri itu ya yang yang belum mengetahui tentang model-model terbaru atau media-media terbaru karena kurangnya ruang belajar atau diklat-diklat yang telah mereka ikuti. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendampingan dari kepala sekolah kepada guru-guru yang mengajar di situ. Seperti itu nggih Pak Zan. Ya, jadi kalau tidak hanya kepala sekolah sebenarnya teman-teman sejawat juga teman-teman tanggung jawab ya. Kolaborasi antara yang kolaborasi antara guru-guru di situ berarti masih kurang, jadi makanya bisa terjadi seperti itu ngoten nggih Pak. Faktornya seperti itu. Nggih sampun matur nuwun Pak Dzan. Saya kira cukup sekian kita diskusinya nggih. Saya matur nuwun sangat. Terima kasih banyak kepada jenengan sudah meluangkan waktunya. Insya Allah bermanfaat ilmu-ilmunya bagi saya nggih. Nggih. Monggo Pak Dzan ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya mungkin jawaban saya masih banyak atau belum mewakili dari secara keseluruhan. Sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan itu sebenarnya sudah ada teori-teori atau jurnal internasional yang sudah membahas itu. Cuma lebih jelasnya kita memang perlu untuk mengevaluasi kemudian menambah literasi kita untuk agar kita lebih baik dalam mengajar. Ini pesan saya untuk semua teman-teman guru termasuk saya untuk selalu meningkatkan kompetensi. Demikian Bu. Jangan lelah untuk selalu belajar ya Pak. Walaupun sudah mengajar. Terima kasih Pak Dzan, terima kasih waktunya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu dosen dan guru pembimbing. Nama saya Dwi Primardianti. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai dan berdiskusi dengan akademisi yang saya yakin pengalamannya luar biasa sekali karena beliau sudah bertahun-tahun menjadi guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, monggo Bapak perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan guru Pamong serta Bu Dwi Primardianti. Perkenalkan, nama saya Putra Budi Kurniawan. Saya
dari guru di SDN 1 Sendang Joyo di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Saya S1 di Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di UNES, kemudian S2 di Pendidikan Olahraga di UNES juga. Oh ya, terima kasih Pak Putra. Baik Pak Putra, maaf ini mengganggu waktunya nggih. Saya pengen sedikit sharing dengan jenengan nggih Pak. Pengen mau berdiskusi ngonten nggih. Jadi langsung saja nggih Pak Putra. Pak Putra kan selama ini sudah mengajar berapa tahun Pak Putra? Saya dari 2014 Bu, jadi sekitar 7 tahun ya. Oh nggih, sudah cukup lama nggih. Dalam pembelajaran yang sudah pernah Pak Putra lalui itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu kan pasti Pak Putra pernah menjumpai peserta didik yang memiliki motivasi atau minat belajar yang masih kurang seperti itu. Kalau menjumpai seperti itu, kira-kira kalau menurut Pak Putra sendiri itu karena apa Pak? Baik, terkait dengan motivasi belajar siswa, kita pasti sering menghadapi ya. Jadi dalam satu kelas dengan kelas lain pasti kita punya karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang motivasi belajar tinggi, ada yang motivasi belajar rendah. Nah, biasanya untuk motivasi belajar rendah itu disebabkan yang baik, saya ulangi ya, mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus tadi. Tadi untuk motivasi belajar rendah, yang pertama disebabkan oleh siswa kesulitan dalam memahami materi. Jadi ketika siswa kesulitan memahami materi, maka dia cenderung takut untuk mengikuti pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, siswa malas. Jadi anak malas itu disebabkan karena motivasi belajarnya rendah, itu malas. Kemudian yang ketiga, kurang percaya diri. Jadi anak yang kurang percaya diri cenderung dalam pembelajaran pasti dia motivasi belajarnya rendah. Tingkat keaktifan dalam pembelajaran pun juga rendah. Itu beberapa penyebab motivasi belajar siswa. Oh iya. Kalau menurut Pak Putra sendiri, dukungan dari orang tua itu penting tidak ya untuk menambah motivasi atau minat belajar siswa itu? Sangat penting, karena kita ketahui bahwa keberhasilan suatu pembelajaran atau pendidikan tidak hanya dibebankan pada guru saja, namun demikian peran dari semua lini, yaitu dari orang tua, guru, pihak sekolah, dan lingkungan masyarakat serta teman sebaya juga itu juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu pembelajaran dari siswa. Oh nggih. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan tadi berarti ada faktor internal dan faktor eksternal ya, yang dari siswa itu sendiri dan yang eksternal dari yang lingkungan maupun dari orang tua nggih. Baik, untuk selanjutnya Pak, ketika pembelajaran berlangsung itu kan kita juga perlu hubungan yang baik dengan pihak orang tua murid nggih. Jadi ada siswa, pihak orang tua dan sekolah. Nah, seiring berjalannya waktu kadang ada ketika kita dengan pihak orang tua itu sering sekali atau pernah miskomunikasi. Jadi kita menyampaikan apa tapi di orang tua itu tersampaikannya beda lagi. Lah menurut Pak Putra, terus seperti itu ada penyebabnya apa enggak ya Pak? Kalau semisal hubungan antara sekolah dan orang tua itu tidak terjalin dengan baik, itu penyebabnya kira-kira apa? Baik, terkait dengan penyebab kurangnya baik antara sekolah dengan orang tua, itu banyak beberapa penyebabnya. Salah satunya yaitu akibat komunikasi hanya menggunakan biasanya menggunakan WA group ya, kalau di grup kelas. Yang kita ketahui bahwa lewat WA group itu tingkat orang dalam memahami apa yang kita sampaikan kan berbeda-beda. Ada yang misal kita memberikan suatu informasi A, ditangkapnya orang-orang bisa B bisa C. Itu peran dari sekolah sangat penting. Jadi gini, kita jangan hanya pihak sekolah terutama ya. Sekolah tidak hanya
berkomunikasi, atau guru tidak hanya berkomunikasi lewat WA saja, namun demikian harus ada pertemuan rutin, misal 1 tahun atau 1 semester sekali wali murid. Jadi ada kumpulan komite, kemudian wali murid untuk menyampaikan persepsi terkait dengan pembelajaran. Jadi kita dapat menyampaikan program-program kita untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua. Oh, jadi seperti itu kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan Pak Putra tadi, berarti kurangnya hubungan yang terjalin antara orang tua dan sekolah itu karena mungkin kurangnya partisipasi yang melibatkan orang tua nggih untuk kegiatan di sekolah, terus kurangnya komunikasi dan pertemuan dengan wali murid terkait dengan pemaparan program sekolah. Jadi orang tua itu menerima informasinya setengah-setengah, tidak bisa yang sebenarnya ngoten nggih. Seperti itu nggih, Pak? Iya, benar, Bu. Nggih. Terus kemudian terkait pembelajaran lagi, Pak, apalagi yang masih hangat ini, kemarin kita baru melaksanakan AKM untuk kelas 5 nggih, Pak. Di sekolah Bapak sudah nggih? AKM sudah untuk kelas 1 dan kelas 4. Itu kan untuk kelas 1 dan kelas, kalau di tempat saya di tempat saya itu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi bertahap kalau di tempat saya, tidak langsung kelas 1. Nggih. Dalam pembelajaran di kelas itu kan kita, apalagi efek dari pandemi nih Pak, setelah pandemi nih, kemarin pandemi kan anak-anak belajar di rumah, sekarang sudah mulai belajar di sekolah. Lah ketika belajar di sekolah, anak-anak dihadapkan dengan soal itu, sekarang kok saya sering menemui anak kesulitan memahami bacaan, memahami materi, memahami soal itu. Kira-kira kalau menurut Pak Putra penyebabnya apa nggih? Iya, karena akibat dari pandemi yang hampir 2 tahun kemarin ya, menyebabkan pembelajaran daring. Jadi kita pembelajaran daring itu lebih banyak kurang optimal dalam pembelajaran, sehingga kita tidak bisa menyampaikan materi sesuai dengan yang seharusnya kita sampaikan. Bahkan kita dalam pembelajaran dalam masa pandemi kan kita diberi kebebasan menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu juga kan penyederhanaan dari kurikulum yang seharusnya. Jadi kan tidak semua materi yang kita sampaikan tersampaikan ke anak, dan kemudian cara penyerapan anak berbeda-beda, karena ada yang begini, ketika pembelajaran daring pasti kan ada anak yang menghadapi kendala dari sisi sarana kemudian dari sisi tidak mengetahui tugas-tugas dengan baik. Jadi kan pembelajaran kurang begitu optimal. Tidak maksimal ya Pak. Nggih. Berarti karena mungkin efek dari itu ya, pembelajaran yang kemarin habis dari rumah, anak-anak belajar lewat rumah, hanya lewat gadget saja, kurangnya membaca. Mereka pembiasaan, kalau di sekolah kan kita ada pembiasaan membaca ya. Kalau di rumah kan kalau orang tuanya tidak bisa menemani dalam pembelajaran kan juga susah. Terus kemudian terkait itu Pak, soal HOTS. Sekarang kan anak-anak apalagi yang kelas atas, kelas tinggi itu sering diberikan soal HOTS, apalagi ketika kemarin waktu AKM itu ada soal HOTS. Jadi anak-anak tidak hanya memahami soal saja, tapi dituntut untuk berpikir secara kritis gitu. Nah, itu kan juga mungkin pengaruh juga gitu. Jadi anak-anak itu kemarin waktu di sekolah saya itu juga mengalami kesulitan memahami soal HOTS tersebut. Makanya kalau menurut Pak Putra, solusi apa yang bisa diberikan agar anak-anak bisa mulai pembelajarannya bisa maksimal lagi? Iya, terkait dengan HOTS memang itu menjadi tantangan kita ya, karena memang kita diharuskan memberikan pembelajaran yang menyebabkan siswa dapat berpikir kritis, menganalisis, tidak hanya menghafal saja. Jadi kalau dulu memang pembelajaran kita cukup dengan menghafal dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita dituntut untuk memberikan kebebasan, memberikan pengetahuan yang lebih kepada anak, agar anak mampu menganalisis, berpikir kritis seperti itu. Untuk untuk mencapai titik itu, maka kita harus menggunakan
model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak, kemudian mengembangkan daya kritis anak. Jadi kita harus membuat seperti pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada permasalahan yang nanti dibutuhkan pemecahan masalah dari anak itu dan lain sebagainya. Oh, berarti anak-anak kemarin belum bisa memahami soal HOTS, mungkin seperti yang Pak Putra bilang tadi, mungkin karena kurangnya kesiapan anak dalam belajar, terus kurangnya pemahaman, juga guru juga kurang memberi latihan nggih kepada anaknya nggih Pak. Nggih, terima kasih Pak. Ya. Terus untuk yang terakhir nih Pak, ketika pembelajaran kan kita sering sekali melihat Bapak Ibu guru itu di dalam kelas itu masih menggunakan cara yang konvensional Pak dalam mengajar. Jadi jarang sekali yang memanfaatkan teknologi terkini yang berbasis IT gitu. Di sekolah Pak Putra juga adakah yang seperti itu Pak? Yang belum menggunakan? Iya. Iya, apalagi di tingkat SD ya Bu ya. Kalau di tingkat SD kan memang ada beberapa sekolah yang memang mereka mampu tingkat sarpras ya, ketersediaan sarpras. Ada yang sekolah yang mampu ataupun mampu beli, intinya sarprasnya memadai karena memang muridnya banyak dan bosnya besar. Yang kita ketahui memang operasional sekolah kan semuanya untuk sekolah dari SD, SMP, SMA harus melalui bos kan, tidak boleh ada tarikan-tarikan lain. Betul. Apalagi di SD, kalau di SMP ada sumbangan dan lain sebagainya, SMP SMA ya. Kalau SD kita mau tarik, nanti malah murid kita lari ke sekolah lain kan gitu. Jadi tergantung tingkat ketersediaan sarpas di sekolah. Kalau minim ya bagaimana? Maksudnya kita harus punya cara-cara inovatif dalam penggunaan itu, karena kita harus berbagi dengan guru-guru yang lain. Di tempat saya pun untuk persediaan sarpas cenderung masih minim. Jadi seperti laptop hanya punya berapa, LCD proyektor hanya punya satu misalnya, punya satu itu kan dipakai untuk 6 guru, 6 kelas kan juga sudah harus membutuhkan waktu yang lama untuk pindah-pindah, kemudian untuk penjadwalan, kemudian kita harus mengakali hari ini kita mau pakai tapi kok dipakai kelas lain kan itu jadi permasalahan. Berarti kalau menurut Pak Putra yang bisa saya tarik dari pernyataan Pak Putra tadi bahwa banyak yang masih belum menggunakan pembelajaran berbasis IT itu karena sarana prasarannya kurang memadai nggih Pak. Nah, untuk kemampuan gurunya pripun Pak? Apakah kalau di sekolahnya Pak Putra sudah merata? Kalau untuk kemampuan guru, saya rasa gini ya, kan sekarang ini kan di sekolah kan mungkin ada yang sudah senior dan ada yang memang baru masih muda lah. Saya kira untuk yang masih muda-muda, untuk kemampuan menggunakan IT atau teknologi pembelajaran, saya rasa tidak masalah. Namun demikian untuk yang Bapak Ibu yang sudah sepuh senior itu kan kesulitan. Saya juga sering membantu teman-teman guru yang senior karena mereka kesulitan dalam segi teknologi pembelajaran. Seperti misal dari segi penilaian pun rapot kan sekarang menggunakan e-rapot atau menggunakan aplikasi. Kita harus membantu. Kemudian misal mau masang LCD, pengen pembelajaran menggunakan LCD, kita harus membantu karena kesulitan untuk masuk diri dan sebagainya. Itu tantangan kita. Berarti dari poin tadi tantangan atau hambatan atau kendala kenapa guru tidak menggunakan pembelajaran berbasis IT itu yang pertama karena sarana prasarananya, yang kedua karena kemampuan gurunya belum merata nggih, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa gitu nggih. Seperti itu berarti mungkin perlu dilakukan in-house training Pak antara yang muda yang bisa sama yang sudah senior seperti itu mungkin nggih. Jadi bisa harusnya memang ada seperti itu untuk menyamakan persepsi ataupun menumbuhkan semangat yang sudah senior agar mau belajar agar tidak ada gap antara yang muda dengan yang tua. Tantangannya berarti sama ya. Di sekolah saya juga seperti itu, yang senior karena sudah merasa kalau sudah sepuh gitu nyuwun sewu, jadi kayak mau belajar lagi itu kayak masih nanti gitu. Jadi masih mengandalkan yang muda, berarti tantangannya sama. Baik, Pak Putra,
Terima kasih atas diskusinya, terima kasih atas ilmunya, insya Allah bermanfaat bagi saya. Maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya, terima kasih atas kesediaannya ya Pak. Sami-sami Bu. Saya juga mohon maaf kalau misal dalam menjawab tadi ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya minta maaf. Semoga bermanfaat juga buat jenengan. Oke, amin. Terima kasih. Bapak Ibu guru Pamong, Bapak Ibu dosen dan guru Pamong, sekian diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.